Tahukah kamu bahwa di Bhutan ada kebiasaan tradisional bernama Bomena, yang sering dijelaskan sebagai berburu malam? Tradisi ini memberi kesempatan bagi anak muda laki dan perempuan untuk saling mendekat. Berdasarkan sumber publik, sekelompok pemuda biasanya berkumpul, memilih gadis yang ingin mereka temui, lalu mulai mendekat diam-diam saat malam turun. Tidak semua orang berhasil. Ada yang salah rumah, ada juga yang membuat suara hingga keluarga terbangun. Lalu mereka harus kabur sebelum menghadapi amarah ayah si gadis. Tidak sedikit yang mengalami cedera, seperti tangan atau kaki patah. Karena kebiasaan ini, dari sisi perempuan, ia sering membiarkan pintu tidak terkunci rapat agar pemuda itu bisa masuk dan pergi sebelum keluarganya bangun. Lily Wangchuk, seorang diplomat dan mantan direktur eksekutif Bhutan Media Foundation, pernah bercerita bahwa saat ia masih sekolah menengah, para lelaki sangat bersemangat dengan praktik berburu malam. Banyak gadis sampai hamil. Dan dalam kasus seperti itu, para lelaki biasanya membayar denda kecil atau setuju untuk menikahi si gadis. Jika itu tidak terjadi, si gadis bisa mencari laki lain yang bersedia menerima dirinya dan anaknya. Jika ia menemukan orang yang bertanggung jawab, anak itu dapat memakai nama keluarga sang pria. Walau sekarang tradisi ini jauh berkurang, dulu kebiasaan ini cukup umum di banyak wilayah bagian timur kerajaan Bhutan. Kalau menurut kamu, tradisi seperti ini sebaiknya dipertahankan atau diubah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kita bicara soal pernikahan, Bhutan punya beberapa kebiasaan yang termasuk paling tidak biasa di dunia. Di bagian utara Bhutan, ada tradisi satu suami dengan beberapa istri, dan juga satu istri dengan beberapa suami. Di wilayah utara, gagasan bahwa perempuan memimpin rumah tangga dan laki-laki mengurus pekerjaan domestik masih dijaga. Setelah menikah, perempuan menjadi pencari nafkah utama, bekerja di luar dan menopang keluarga. Ia juga bisa memiliki beberapa suami, terutama ketika seorang gadis menikah dengan anak laki-laki tertua dalam keluarga. Adik-adik laki-lakinya juga dianggap sebagai suaminya menurut adat. Saat para putra itu dewasa dan menikah, mereka akan pindah untuk tinggal bersama keluarga istrinya. Semua aset seperti rumah, ternak, dan tanah diwariskan kepada anak perempuan tertua, bukan kepada anak laki-laki. Namun kebiasaan ini perlahan menghilang dan sudah tidak banyak terlihat di berbagai tempat. Di sisi lain, tradisi satu suami dengan beberapa istri juga cukup sering ditemukan di Bhutan, dengan aturan bahwa seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari 3 istri pada saat yang sama. Mulai dari istri kedua, ia harus mendapat persetujuan dari istri pertama. Di beberapa komunitas, bahkan tidak ada tradisi pernikahan resmi. Jika 2 orang saling mencintai, mereka cukup tinggal bersama dan membangun keluarga. Saat hubungan berakhir, mereka hanya perlu menulis catatan yang menyatakan perpisahan. Siapa yang akan membesarkan anak, lalu menambahkan tanda tangan kedua pihak dan seorang saksi. Catatan itu dianggap sebagai proses perceraian yang selesai. Bagian penting dari kebiasaan ini adalah soal kompensasi. Ketika pasangan berpisah, jika perempuan dianggap bersalah, ia tidak diwajibkan membayar pria agar keluar dari pernikahan. Hanya perempuan kaya yang merasa kasihan pada mantan suaminya yang mungkin memilih memberi sejumlah uang. Bagi kebanyakan pria, bahkan ketika mereka bukan pihak yang bersalah, mereka tetap harus memberi kompensasi kepada perempuan saat mengakhiri hubungan. Dan besarnya biasanya ditentukan oleh pihak lawan. Kalau kamu merasa kebiasaan pernikahan ini sudah aneh, tunggu sampai kamu mendengar soal cara mendapatkan sertifikat nikah di Bhutan. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung kami dengan membagikan video ini, berlangganan channel, dan menyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih atas dukungan kalian. Dan tetap ikuti konten berikutnya yang akan membuka mata. Untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan, kamu harus lulus wawancara di hadapan panel 5 hakim. Proses ini sering disebut lebih menegangkan daripada ujian masuk universitas. Dalam satu contoh yang pernah dicatat, dari 780 pasangan yang diwawancarai, hanya 30 yang mendapatkan sertifikat nikah. Jika pasangan gagal dalam wawancara ini, mereka harus menunggu 1 tahun penuh sebelum bisa diwawancarai lagi. Pemerintah hanya mengadakan wawancara ini setiap 3 bulan. Dan aturannya benar-benar tidak memberi pengecualian.
Bahkan jika kamu menikah di luar negeri dan memiliki sertifikat nikah asing, dokumen itu tetap tidak berlaku di Bhutan. Dalam situasi ini, kamu diperlakukan seperti turis. Jika kamu ingin datang ke Bhutan untuk mengunjungi kampung halaman pasanganmu, kamu tetap harus membayar biaya turis penuh, sekitar $300 per hari. Perjalanan sederhana 3 hari 2 malam untuk menemui keluarga pasanganmu bisa menghabiskan setara 4 bulan gaji. Namun sekalipun kamu berhasil mendapatkan sertifikat nikah, kamu tidak otomatis memperoleh kewarganegaraan Bhutan. Kamu hanya menerima kartu visa 1 tahun. Setiap tahun, kamu dan pasangan wajib datang ke pengadilan pada hari ulang tahun pernikahan untuk membuktikan bahwa hubungan kalian masih stabil. Lalu barulah kamu diberi perpanjangan visa 1 tahun lagi. Bagaimana menurutmu proses pernikahan yang seketat ini? Apakah kamu sanggup menghadapi wawancara yang lebih berat daripada ujian masuk kuliah? Tulis ya atau tidak. Terima kasih untuk jawabanmu yang penuh semangat. Bhutan terkenal di dunia sebagai tempat lahirnya indeks Gross National Happiness yang dipakai untuk mengukur kemajuan negara. Bukan hanya indikator ekonomi seperti GDP, menurut survei tahun 2023 angka yang sangat tinggi, yaitu 93,6% penduduk Bhutan mengatakan mereka merasa bahagia. Dalam World Happiness Report, Bhutan justru berada di peringkat 95 dari 153 negara, terutama karena negara ini tidak kaya. Meski begitu, Raja Bhutan pernah menegaskan bahwa Gross National Happiness lebih penting daripada Gross Domestic Product. Lalu apa yang membuat banyak orang Bhutan merasa cukup dan tenang? Walau peringkat kebahagiaan internasionalnya tidak tinggi, saat waktu senggang, mereka menikmati hal sederhana seperti minum teh, bermeditasi, melantunkan doa, atau mencari sayuran dan kenari di hutan. Mereka jarang makan daging, dan pola vegetarian sangat disukai. Banyak orang hidup dengan ritme yang teratur, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Kamu hampir tidak menemukan kebiasaan tidur jam 2 pagi, lalu bangun jam 10 siang, seperti di banyak negara lain. Kalau kamu sendiri bagaimana? Teman baikku, apakah kamu merasa bahagia? Kalau iya, tulis angka 1 di komentar dan ceritakan hal kecil apa yang membuatmu senang setiap hari. Yang lebih mengejutkan, banyak orang di sini tidak terlalu tertarik pada internet, televisi, atau ponsel pintar. Bahkan jika kamu menawarkan iPhone 17 Pro Max gratis, mereka mungkin tidak terlalu heboh. Rumah bisa dibangun tanpa biaya besar lewat kerja sama komunitas. Dan orang-orang hampir tidak pernah mengunci pintu rumah atau mobil. Satu-satunya yang perlu dibeli untuk membangun rumah adalah lembaran logam bergelombang untuk atap. Selebihnya datang dari alam. Batu dari pegunungan, kayu kenari dari hutan, dan tanah liat putih dari tepi sungai. Pemilik mobil bahkan sering tidak membuat garasi. Mereka memarkir kendaraan di mana saja, seolah semua tempat adalah milik mereka. Tanpa rasa takut dicuri, Bhutan hampir tidak memiliki pengemis dan tidak ada populasi tunawisma yang terlihat. Jika seseorang benar-benar tidak punya tempat tinggal, ia bisa datang meminta bantuan langsung ke raja. Raja dapat memberi sebidang tanah agar ia bisa membangun rumah dan menanam sayuran. Negara ini juga tidak punya penjara tradisional seperti yang umum kita bayangkan, karena tingkat kejahatannya sangat rendah. Namun jika kamu sedang mencari kedamaian, ada beberapa hal di sini yang sebaiknya kamu hindari. Pertama, memelihara ayam, sapi, atau domba untuk disembelih tidak diperbolehkan. Siapapun yang ingin makan daging harus memakai produk impor dari India. Aturan ini ada karena mayoritas warga Bhutan menganut Buddha, dan Buddhisme adalah agama nasional. Karena itu, banyak orang memilih hidup vegetarian dan menjalankan prinsip tanpa kekerasan. Berusaha tidak menyakiti makhluk hidup. Kamu bahkan tidak boleh membunuh serangga kecil yang muncul di kamar hotelmu. Berburu dan memancing juga dilarang, kecuali di beberapa tempat yang diizinkan. Berikutnya, impor pupuk kimia dilarang. Ini membuat Bhutan dikenal sebagai tempat yang bisa menemukan sayuran tanpa pestisida. Pernah ada temuan bahwa cabai, kacang, dan kembang kol yang masuk dari India mengandung kadar kimia tinggi, sehingga pemerintah melarang impor sayuran tersebut pada tahun 2016. Larangan serupa untuk produk unggas, termasuk telur, diberlakukan pada tahun 2012. Ada fakta lain yang juga membuat banyak orang tercengang.
Televisi dan internet tidak diizinkan di Bhutan sampai tahun 1999 saat raja mencabut pembatasan ini. Bhutan menjadi negara terakhir di dunia yang menghadirkan televisi. Ketika TV pertama tiba di Thimphu pada Juni 1999, banyak warga mengakui mereka menonton berjam-jam setiap hari dan cepat menjadi penggemar drama India. Untuk menjaga kesehatan publik, Bhutan juga disebut sebagai negara pertama yang menerapkan larangan total penjualan dan merokok tembakau pada tahun 2004. Siapapun yang tertangkap menjual tembakau bisa didenda $1.500 dan merokok dapat berujung hukuman penjara hingga 3 tahun. Dalam 1 tahun setelah larangan, lebih dari 800 orang didenda dan hampir setengahnya dipenjara. Orang pertama yang dipenjara adalah Sonam Tshering, seorang biksu yang tertangkap membawa 180 gram tembakau kunyah. Kasus ini memicu perdebatan. Setelah muncul reaksi keras, hukum disesuaikan. Setiap orang boleh membawa 300 batang rokok, 50 cerutu, atau 250 gram produk tembakau lain dari luar negeri jika menunjukkan bukti pembelian. Karena tembakau tidak dijual secara lokal, 1 batang rokok di pasar gelap bisa bernilai sekitar $125. Berkat kebijakan ini, hanya sekitar 1% penduduk Bhutan yang merokok. Secara pribadi, saya mendukung aturan ini. Selain itu, negara ini mewajibkan setidaknya 60% wilayahnya tetap tertutup hutan. Artinya, siapapun yang menebang pohon tanpa izin bisa terkena denda besar dan kemungkinan penjara. Jika seseorang menebang 1 pohon, ia harus menanam 2 pohon baru sebagai pengganti. Ini menjadi salah satu alasan Bhutan dikenal sebagai satu-satunya negara yang bersifat karbon negatif di dunia. Pendakian gunung juga dibatasi di Bhutan. Sejak tahun 1994, pendakian puncak di atas 6.000 meter dilarang. Dan pada tahun 2003 pembatasan itu diperluas untuk pendakian pegunungan tinggi secara umum. Terakhir, Bhutan tidak memakai lampu lalu lintas. Negara ini tidak ingin mesin mengatur orang di jalan. Sebagai gantinya, polisi berdiri di persimpangan dan mengarahkan kendaraan dengan gerakan tangan. Rambu peringatan pun ditulis dengan pesan lembut seperti berkendaralah pelan, tarik napas dalam, cintai hidup. Kalimat seperti ini mengingatkan pengemudi agar tetap tenang dan berjalan aman. Bukan hanya mengikuti tanda standar. Minum alkohol memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Bhutan dan dianggap wajar sebagai kegiatan sosial. Hal ini didukung penelitian yang menyebut rata-rata orang dewasa Bhutan berusia di atas 15 tahun mengonsumsi sekitar 847 liter alkohol per tahun. Sementara rata-rata global sekitar 62 liter. 2 dari 5 orang Bhutan minum alkohol, dan 1 dari 5 terlibat dalam pola minum berat. Dalam satu waktu, di wilayah timur dan daerah pedesaan, minum menjadi bagian dari rutinitas harian. Orang bisa minum sejak pagi sampai sore. Minuman pertama saat fajar atau baru bangun disebut zengchang. Minuman berikutnya saat sarapan dikenal sebagai tochang. Minuman yang diminum bersama makan siang disebut choechang. Lalu minuman saat makan malam disebut chochang. Minuman terakhir sebelum tidur disebut zimchang. Pola ini umum di komunitas pedesaan. Alkohol hadir hampir di setiap pertemuan dan sering dianggap sebagai cara penting untuk membuka acara besar. Ritual marchang, yang juga dikenal sebagai upacara persembahan anggur, dinilai penting untuk momen besar. Di Bhutan ada lebih dari 5.400 bar. Namun pada hari Selasa, yang disebut Dry Day, pemerintah melarang bar menjual alkohol. Apa yang kamu lihat menggantung di dinding? Itu cabai. Tali cabai besar dan kecil dipasang seperti pemandangan yang sangat khas di Bhutan. Cabai itu asli, sudah mengering dan mengerut. Saya menyarankan siapapun yang tidak tahan pedas atau tidak suka mentega sebaiknya menghindari perjalanan kuliner di Bhutan. Alasannya, sebagian besar makanan di sini memakai mentega, dan warga setempat memperlakukan cabai seperti sayuran biasa. Banyak masakan dibuat dengan cabai kering, cabai segar, cabai iris, cabai hijau, dan cabai merah, lalu dimasak bersama keju khas Bhutan. Untuk gambaran, ada hidangan yang lebih ringan minyaknya dibanding masakan Tiongkok atau India, tetapi jauh lebih pedas dibanding banyak makanan Tibet. Salah satunya shakampa, berisi daging sapi kering, cabai putih, dan lobak.
Detail uniknya, cabai dimasak utuh, tidak dipotong. Jika kamu suka daging asin, si kampaa bisa jadi pilihan. Dan seperti yang kamu duga, cabai kering juga dipakai dalam jumlah besar. Ada juga minuman yang terdengar aneh, yaitu bubble tea cordyceps. Cordyceps sebenarnya jenis jamur yang ditemukan di kawasan Himalaya. Lalu dicampur ke teh susu hingga memberi warna hijau. Bhutan memiliki cordyceps dalam jumlah banyak. Karena tumbuh di pegunungan yang tinggi dan curam, jamur ini langka dan sulit dipanen, sehingga harganya sangat mahal. Jenis alaminya terutama dikumpulkan di Tibet, Bhutan, dan beberapa wilayah di Tiongkok seperti Sichuan, Gansu, dan Yunnan. Produksi tahunannya kurang dari 100 kg. Berikutnya ada hidangan yang sering membuat pengunjung kaget. Campuran keju dan cabai yang dikenal sebagai ema dachi. Orang Bhutan sangat menyukai keju dan cabai sampai dua bahan ini muncul di setiap makan. Dan saat memasak mereka sering menambah cabai dan lada lagi. Mereka bahkan membentuk keju menjadi balok kotak lalu menggantungnya untuk disimpan. Ini disebut chugo. Menghabiskan satu potong chugo bisa memakan waktu sampai 45 menit karena sangat alot untuk dikunyah. Jika kamu ingin yang lebih sederhana, kamu bisa mencoba daging babi kering yang ditumis dengan sayur. Disajikan bersama semangkuk sup dan nasi. Itu sudah cukup mengenyangkan. Sumber makanan utama di negara ini adalah nasi, tetapi bukan nasi putih. Yang umum adalah nasi merah. Teksturnya lebih padat dan agak kering. Ini masuk akal karena menanam padi biasa sulit dilakukan di tempat dengan ketinggian rata-rata lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi, Ganghar Puensum, mencapai 7.570 meter. Bhutan juga dikenal sebagai negara pertama yang menyatakan ingin menjadi sepenuhnya organik. Artinya menghindari semua pestisida kimia. Keyakinan ini berkaitan dengan pandangan bahwa tanah, air, dan tanaman punya roh. Menggunakan bahan kimia untuk membunuh serangga dianggap merusak tatanan alam. Orang Bhutan juga suka minum teh. Biasanya mereka minum teh hitam atau teh hijau yang dicampur sedikit garam, lada, dan 1 sendok kecil mentega. Ya, teh mereka pun bisa berisi mentega dan cabai. Dengan kebiasaan seperti ini, bahkan orang Sichuan di Tiongkok yang terkenal sangat kuat makan pedas mungkin masih kalah. Hal utama yang perlu kamu pahami tentang Bhutan adalah bahwa perjalanan ke negara ini membutuhkan perencanaan yang matang. Sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, Bhutan hanya memiliki satu bandara internasional, yaitu Bandara Paro. Bandara ini berada sekitar 35 km dari ibu kota, dan landasannya sangat pendek. Terletak di antara pegunungan curam, sehingga lepas landas dan mendarat menjadi tantangan besar bagi pilot. Bandara Internasional Paro sering disebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Dan hanya kelompok kecil sekitar 8 pilot yang memiliki sertifikasi untuk mendarat di sana karena medan Himalaya yang sulit. Hal yang membuat Bhutan benar-benar unik adalah komitmennya yang kuat untuk melindungi tradisi budaya demi menjaga alam dan warisan spiritual. Negara ini membatasi jumlah pengunjung yang boleh masuk setiap tahun. Wisatawan tidak bisa datang sendiri begitu saja. Mereka harus mengatur perjalanan melalui perusahaan lokal yang resmi. Setiap pelancong internasional juga wajib membayar Sustainable Development Fee sebesar $100 per malam, kecuali pengunjung dari India, sebagai bagian dari pendekatan pariwisata high value, low impact. Biaya ini mencakup penginapan, pemandu, dan dukungan perjalanan lainnya. Karena biaya seperti ini, Bhutan menjadi tujuan eksklusif yang lebih menarik bagi wisatawan yang kaya dan juga sadar makna. Dengan pengeluaran sebesar itu, apakah kamu masih ingin berkunjung ke Bhutan? Pada tahun 2023 negara ini menerima sekitar 103.000 pengunjung. Menariknya, lebih dari 2/3 dari jumlah itu berasal dari India. Bhutan adalah satu-satunya negara di bumi yang tidak memiliki McDonald's, tidak memiliki Starbucks, dan tidak memiliki jaringan perusahaan internasional besar sama sekali. Menurut pengusaha Choki Wangmo, hal ini bukan karena larangan pemerintah atau aturan budaya. Alasannya sederhana, Bhutan dianggap bukan pasar yang menguntungkan bagi perusahaan raksasa. Jika McDonald's atau Starbucks membuka gerai di Bhutan, kemungkinan besar mereka akan tutup dalam beberapa bulan karena permintaan yang sangat rendah.
Secara ekonomi, itu tidak masuk hitungan. Pada tahun 2024 GDP per kapita Bhutan kira-kira 18 kali lebih rendah dibanding Amerika Serikat. Namun yang menarik, walau jaraknya besar sekali, fokus Bhutan pada kesejahteraan dan keberlanjutan memberi cara pandang lain tentang arti kemakmuran. Mereka menempatkan kebahagiaan dan kesehatan lingkungan di atas ukuran finansial, sehingga masyarakatnya mengejar tujuan yang berbeda dari kebanyakan negara di dunia. Di Thimphu, ibu kota Bhutan, kamu bisa merasakan sesuatu yang terasa seperti keajaiban dan sulit ditemukan di tempat lain. Kota ini berada pada ketinggian 2.334 meter di atas permukaan laut. Thimphu adalah ibu kota kelima tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi daripada banyak kota besar di Amerika Serikat dan Eropa. Walau ukurannya lebih kecil daripada banyak kota modern, Thimphu memancarkan ketenangan yang khas dan sulit ditiru. Biara-biara suci, benteng megah seperti Tashijojong, dan hutan hijau yang luas membuat seluruh kota terasa seperti berjalan di dalam dongeng yang hidup. Thimphu juga memiliki beberapa tempat penting yang menunjukkan kuatnya kehidupan spiritual di negara ini. Patung Buddha Dordenma berdiri setinggi 51,5 meter dan termasuk salah satu patung Buddha terbesar di dunia, dilapisi warna emas dan menghadap ke selatan. Patung ini dianggap melindungi kota dan penduduknya, sehingga banyak pengunjung merasa kagum pada kemegahan dan suasana rohaninya. Perpustakaan Nasional menyimpan salah satu buku terbesar di dunia, sebuah karya seberat 60 kg yang dibuat oleh Michael Hawley, sebagai simbol hormat Bhutan terhadap ilmu dan pembelajaran. Namun mungkin hal yang paling unik dan terasa hangat di Thimphu adalah komunitas anjing liar yang hidup di sana, yang sering disebut sebagai anjing liar paling bahagia di dunia, karena nilai Buddha yang menekankan kasih sayang pada semua makhluk. Warga setempat merawat anjing-anjing itu dengan tulus dan baik hati. Ini membuat Thimphu bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga tempat yang penuh kepedulian untuk semua makhluk hidup. Setiap tahun diadakan di kota Paro. Paro Chechu dikenal sebagai festival terbesar dan paling dicintai di Bhutan. Ini adalah pertemuan budaya dan spiritual yang dipersembahkan untuk Guru Rinpoche Padmasambhava, tokoh yang dihormati karena diyakini membawa ajaran Buddha ke negara ini. Perayaan ini biasanya berlangsung pada musim semi dan menarik banyak warga Bhutan, sekaligus pelancong dari berbagai negara yang datang untuk merasakan suasana yang penuh pengabdian dan tradisi. Bagian paling penting dari Paro Chechu adalah tarian Cham, yang dibawakan oleh para biksu dan peserta lokal dengan topeng rumit serta pakaian tradisional. Tarian ini memiliki makna mendalam, menggambarkan ajaran Buddha, tokoh sejarah penting, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan melalui gerakan yang diwariskan turun-temurun. Pertunjukan yang cerah dan hidup ini bukan hanya memukau secara visual, tetapi juga dianggap sebagai tindakan suci untuk membawa berkah dan perlindungan bagi komunitas. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah pembukaan Tongdrel, yaitu gambar bordir raksasa dari Guru Rinpoche atau tokoh suci lain, yang ditampilkan di Paro Dzong. Momen ini disertai doa dan ritual yang membuat banyak orang merasakan hormat dan rasa takjub yang dalam. Mengapa begitu banyak orang datang ke Bhutan setiap tahun untuk melihat Tiger's Nest? Jawabannya ada pada reputasinya sebagai salah satu tujuan ziarah paling suci dan paling menginspirasi di dunia. Berdiri di tebing pada ketinggian 3.120 meter, Tiger's Nest yang juga disebut Paro Taksang memikat orang lewat pemandangan yang tajam dan kisah kuat yang melekat padanya. Seorang pendaki pensiunan dari Amerika pernah mengatakan bahwa pendakian ke Tiger's Nest mengubah hidupnya, karena ia menemukan ketenangan saat berdiri di atas awan. Legenda menyebut Guru Rinpoche, tokoh besar dalam Buddhisme Bhutan, datang ke tempat ini dengan menunggangi seekor harimau betina untuk bermeditasi dan menyebarkan ajaran. Biara yang dibangun pada abad ke-17 ini menjadi simbol keteguhan dan pengabdian. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalur pendakian yang berat di pegunungan. Tetapi hadiahnya adalah pemandangan yang luar biasa dan rasa damai yang dalam. Seolah kamu memasuki dunia yang berbeda. Berdiri di depan Tiger's Nest, di tengah alam yang tenang, biasanya meninggalkan ingatan yang sulit dilupakan. Tiger's Nest bukan sekadar tempat wisata,
tetapi jalan batin bagi pelancong yang ingin menemukan ketenangan dan hubungan yang lebih bermakna dengan suasana spiritual Bhutan. Hewan nasional Bhutan, takin, sama uniknya dengan negaranya. Bentuknya seperti gabungan ciri kambing dan sapi, sehingga terlihat berbeda dari spesies lain di alam liar. Wujud yang tidak biasa ini dikaitkan dengan legenda terkenal di Bhutan. Menurut tradisi lokal, takin diciptakan oleh Drukpa Kunle, yang dikenal sebagai Divine Madman dari Bhutan. Cerita mengatakan ia menggabungkan kepala kambing dengan tubuh sapi untuk membentuk hewan luar biasa ini, yang kemudian menjadi simbol nasional. Spesies legendaris ini hidup di wilayah pegunungan Bhutan yang keras, bergerak dalam kawanan, dan mampu menyesuaikan diri dengan hutan berketinggian tinggi. Takin dikagumi karena kekuatannya dan kemampuannya bertahan di alam yang berat. Tubuhnya kokoh dan bulunya tebal, melindunginya dari suhu dingin yang membeku. Tanduknya yang membulat dan wajahnya yang khas membuatnya mudah dikenali. Dengan perkiraan populasi hanya sekitar 3.398 ekor, takin masuk kategori rentan dalam daftar merah IUCN. Status ini berkaitan dengan ancaman seperti habitat yang menyusut, perburuan ilegal, dan persaingan dengan ternak. Takin Bhutan terutama ditemukan di wilayah pegunungan Bhutan, khususnya di Jigme Dorji National Park dan Wangchuk Centennial National Park. Kawasan lindung ini sangat penting karena menyediakan lingkungan yang dibutuhkan agar spesies ini tetap bertahan. Walau ukurannya kecil dan berada di antara tetangga besar seperti India dan Tiongkok, Bhutan tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing manapun. Bahkan pada masa perluasan Inggris di kawasan ini, Bhutan tetap menjaga kedaulatannya dan bertahan sebagai negara merdeka tanpa jatuh ke kontrol luar. Karena itu, berbeda dari banyak negara yang merayakan hari kemerdekaan, Bhutan memperingati tanggal 17 Desember 1907 sebagai Hari Nasional. Tanggal ini menandai penobatan raja pertama dari dinasti Wangchuk, garis kerajaan yang masih memimpin negara tersebut sampai sekarang. Masyarakat Bhutan menjaga hubungan yang kuat dengan tradisi budaya mereka, dan hal ini terlihat jelas dalam kegiatan sehari-hari, terutama melalui pakaian tradisional. Warga diharapkan mengenakan pakaian ini saat jam kerja dan di sekolah. Pria memakai go, jubah yang panjangnya sampai lutut, sedangkan perempuan memakai kira, gaun panjang hingga pergelangan kaki. Aturan berpakaian ini membantu melindungi identitas budaya Bhutan dan memperkuat rasa persatuan serta kebanggaan nasional. Pada masa lalu, pria di Bhutan juga diharapkan mempelajari sulam sebagai tanda pendidikan dan kehalusan budi. Keterampilan ini diajarkan dari generasi ke generasi dan berperan penting dalam pembuatan pakaian tradisional serta tekstil rinci seperti karpet dan hiasan gantung. Pola yang dibuat dengan teliti pada karya tangan ini menunjukkan betapa besarnya nilai yang diberikan pada keterampilan dan kesinambungan budaya. Meski kehidupan modern terus memberi tekanan, masyarakat Bhutan tetap menghormati warisan mereka dengan rasa bangga. Pakaian tradisional dan kebiasaan menyulam mencerminkan penghormatan yang dalam pada masa lalu. Dan tradisi ini masih penting untuk menjaga identitas Bhutan yang khas hingga hari ini. Dari tradisi berburu malam yang membuat banyak orang dunia terkejut, sampai wawancara pernikahan yang lebih sulit daripada seleksi kampus, sampai sebuah negara yang menempatkan kebahagiaan di atas kekayaan. Bhutan terus menantang cara berpikir kita tentang bagaimana masyarakat modern seharusnya berjalan. Sekarang saya sangat ingin mendengar pendapatmu. Dari 15 fakta tentang Bhutan ini, bagian mana yang paling membuatmu terkejut? Apakah tradisi berburu malam, proses wawancara pernikahan, atau mungkin cara mereka mengukur Gross National Happiness bukan GDP? Dan ini yang paling ingin saya tahu. Jika kamu bisa menerapkan satu kebijakan atau tradisi Bhutan di negaramu, apa yang akan kamu pilih dan mengapa? Apakah kamu akan memilih aturan perlindungan lingkungan, cara mereka mengatur pariwisata, larangan tembakau, atau sesuatu yang lain? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kami selalu senang membaca pendapatmu. Jangan lupa berlangganan. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar berarti. Semoga kamu selalu beruntung. Terima kasih sudah menonton.
Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.